Terlepas dari rasa benci atau suka terhadap Israel, kita harus mengakui bahwa Israel adalah negara adidaya dunia maya. Beberapa software papan atas yang cukup legendaris seperti Flame, Stuxnet, Duqu, Gauss adalah karya dari intelijen Israel. Perangkat cyber seperti itu telah membuat beberapa musuh Israel frustasi. Salah satunya adalah Iran yang beberapa kali proyek nuklirnya dan keamanannya disusupi. Bahkan Israel membobol Kaspersky, menangkap rahasia pemerintah Rusia menggunakan software antivirusnya sendiri sebagai mesin pencari data rahasia, mencegat lalu lintas satelit, menyadap kabel optik bawah laut, dan juga mencegat lalu lintas seluler. Beberapa menganggap hacker Israel memiliki kemampuan setara dengan NSA Amerika, bahkan mungkin sudah memata-matai NSA. Ini menempatkan Israel sebagai peringkat ketiga yang paling banyak meretas Amerika. Pendanaan untuk cybersecurity Israel juga terbesar kedua di dunia setelah Amerika, padahal dengan wilayah dan penduduk yang sangat kecil. Selain cybersecurity berbasis negara, Israel juga memiliki perusahaan swasta atau startup yang menjual banyak produknya ke berbagai pemerintah di negara lain. Beberapa tahun lalu kita dibuat takjub dengan spyware Pegasus, buatan perusahaan NSO. Pegasus merupakan produk spyware yang didesain untuk memantau semua kegiatan pengguna ponsel, seperti SMS, email, data lokasi, riwayat browsing, panggilan telepon, dan lain-lain. Pegasus biasanya digunakan pemerintah dan badan intelijen untuk memantau target lewat perangkat ponsel pintar. Spyware ini dapat menyerang semua jenis perangkat gadget yang menjalankan sistem operasi iOS maupun Android. Untuk menginfeksi perangkat Android, Pegasus memanfaatkan metode rooting atau frame root, sementara di iOS, spyware ini menggunakan metode jailbreak. Bahkan yang paling aneh, Pegasus bisa membobol HP dengan zero click, tanpa harus klik tautan sehingga tanpa disadari oleh siapapun. Banyak negara yang diduga sudah membeli spyware ini untuk mengendalikan penduduknya, memata-matai lawan politik, aktivis, atau bahkan digunakan untuk memenangkan pemilu. Arab Saudi diperkirakan menggunakan Pegasus untuk melacak Jamal Khashoggi dan mengeliminasinya. Perusahaan lain yang lebih kecil, misalnya Westbird, menjual kendaraan intersepsi seluler yang bisa mengakses data antar telepon seluler dalam area tertentu. Bagaimana wilayah sekecil Israel dengan penduduk yang tidak terlalu besar memiliki kemampuan cybersecurity yang luar biasa? Dan kenapa Israel memiliki banyak perusahaan swasta di bidang cyber yang produknya banyak digunakan oleh intelijen berbagai negara? Kita akan flashback pada sejarah yang paling kelam yang pernah dialami oleh Israel, yaitu Perang Yom Kippur, yang menjadi kegagalan terbesar dalam sejarah intelijen Israel. Perang melawan Mesir dan Suriah ini menimbulkan kerugian yang tidak terduga. Masalahnya, salah satu mata-mata unit 848 telah ditangkap oleh Suriah dan telah membocorkan informasi yang sangat sensitif. Amos Levinberg, seorang perwira intelijen unit 848 yang ditempatkan di pos terdepan Hermon, jatuh ke tangan Suriah beserta 31 tentara lain pada hari kedua pertempuran. Levinberg memiliki izin keamanan yang sangat tinggi dan akses ke rahasia yang tidak terhitung banyaknya. Dia memiliki ingatan yang fenomenal, tetapi dia juga menderita klaustrofobia. Ini dimanfaatkan Suriah dengan membangun narasi yang meyakinkan bahwa Israel sudah kalah telak dan negara itu sudah dihapus dari peta. Levinberg yang merasa Israel sudah lenyap menjadi frustasi, lalu bernyanyi panjang lebar mengungkap seluruh rahasia militer Israel. Peristiwa itu mengakibatkan kerugian yang luar biasa dan hancurnya reputasi Israel yang diikuti mundurnya banyak pejabat keamanan karena merasa malu. Selanjutnya, Israel merombak total unit 848 dan menggantinya dengan unit 8200. Kegagalan waktu itu mengajarkan Israel betapa pentingnya melindungi informasi yang diperoleh. Unit 8200 menjalankan misi secara diam-diam, bahkan departemen lain tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pengembangan unit 8200 ditekankan hingga unit ini setara dengan Mossad. Karena itu, Israel enggan mengandalkan teknologi Amerika Serikat. Forbes melaporkan, pada tahun 2016, 90% teknologi intelijen Israel berasal dari unit 8200. Sementara itu, metode perekrutan anggota unit 8200 dilakukan sejak dini, yaitu merekrut para remaja belia. Apa yang benar-benar dicari dari unit 8200 adalah potensi yang diukur dengan kemampuan untuk belajar dengan cepat, beradaptasi dengan perubahan,
berhasil dalam kerjasama tim, dan mengatasi apa yang orang lain anggap mustahil. Anak-anak yang cerdas akan ditempatkan wajib militer di unit intelijen atau bisa sekolah ke universitas top dunia seperti Harvard dan MIT. Sementara siswa yang kurang cerdas akan ditempatkan sebagai polisi perbatasan atau unit keamanan lapangan. Para remaja Israel, kandidat unit 8200, akan diperkenalkan dengan program yang dinamakan Maksimim. Maksimim adalah program 3 tahun yang menargetkan lulusan sekolah dari usia 16 hingga 18 tahun. Program ini bertujuan untuk menemukan potensi remaja di Israel dengan keterampilan pengkodean atau peretasan komputer. Maksimim juga dibangun untuk membantu para remaja yang berasal dari keluarga miskin di Israel Selatan dan Utara. Program Maksimim sepenuhnya didanai oleh pemerintah Israel dan Rashi Foundation. Pada akhir pembelajaran program Maksimim, para remaja akan mendapatkan undangan untuk diwawancarai sebelum bergabung dengan IDF. Wawancara tidak dilakukan oleh pejabat tinggi, tetapi oleh anggota unit 8200 yang berusia awal 20-an untuk menemukan remaja yang mampu mengambil alih pekerjaan mereka nanti. Agar bisa bergabung dengan unit 8400, diperlukan kemampuan matematika, komputer, dan bahasa asing. Bahasa Arab yang super fasih adalah keterampilan yang wajib dimiliki. Para remaja ini diberi tantangan untuk menyadap informasi, menyelesaikan berbagai masalah dalam waktu singkat, kerjasama tim, dan juga kadang diberi berbagai peralatan teknologi terbaru untuk dibongkar, dicari kelemahannya, dan disuruh memperbaiki kesalahan yang ada. Unit 8200 memiliki personil yang cukup banyak, bahkan bisa mencapai 10.000 personil. Hal ini karena ada wajib militer di Israel yang biasanya personil akan keluar dari unit setelah 5 tahun atau bisa melanjutkan kontraknya dan tetap kerja di unit 8200. Unit ini juga tersebar di seluruh penjuru dunia, memasok berbagai informasi dari politik, militer, bahkan kemampuan nuklir negara lain. Salah satu keberhasilan yang legendaris adalah Stuxnet, bom komputer yang pada tahun 2007 merusak seluruh program nuklir Iran. Proyek gabungan yang melibatkan unit 8200, NSC, Mossad, dan CIA, sebagian dananya ditalangi oleh Amerika Serikat. Begitu virus diciptakan, ada pertanyaan tentang bagaimana mengirimkannya, bagaimana meluncurkan senjata ini untuk mempengaruhi komputer Iran. Komputer-komputer itu terhubung ke kotak listrik yang diproduksi oleh Siemens dan dijual ke Iran. Kotak-kotak itu mengendalikan sentrifugal di fasilitas pengayaan uranium di Natanz. Misi untuk menyusupkannya diberikan kepada Mossad dan dikoordinasikan dengan CIA. Itu sangat sulit karena juga harus mencuri lisensi dari perusahaan Taiwan yang bekerja dengan Iran agar memiliki lisensi asli untuk menembus komputer Iran. Operasi legendaris berikutnya adalah Operasi Orchard pada tahun 2007, di mana Israel mengebom reaktor nuklir Suriah yang sedang dibangun oleh teknisi Korea Utara. Situs itu sedang dibangun untuk memproses plutonium tingkat senjata dan membuat bom nuklir. Operasi diawali unit bersama dengan Mossad yang menyusup ke kamar seorang pejabat senior Suriah yang menginap di sebuah hotel di London di kawasan elit Kensington. Sang pejabat sudah lama diawasi berbuat ceroboh. Dia lupa membawa komputer jinjingnya saat meninggalkan kamar hotel. Para agen Mossad lalu menyusup masuk. Mereka memasang program malware jenis virus untuk menyadap semua informasi di komputer itu. Setelah mendapatkan informasi yang cukup meyakinkan, Israel lalu mengambil sampel tanah di sekitar reaktor Suriah untuk mengetahui kadar radiasi nuklir. Israel kemudian menghubungi petinggi NATO karena reaktor tersebut berjarak sangat dekat dengan markas militer Turki yang juga menjadi anggota NATO. Operasi dilakukan dengan meluncurkan pesawat F-16 yang memuntahkan puluhan ton peledak. Situs itu pun luluh lantak tidak tersisa. Begitu rahasianya operasi tersebut, bahkan warga sekitar cuma melihat ledakan dan kilat yang bertubi-tubi di malam yang sunyi tanpa memperoleh informasi apapun. Israel dan Suriah berupaya menyembunyikan peristiwa itu. Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, lalu menelpon Perdana Menteri Turki, Erdogan. Ia menjelaskan soal serangan terhadap reaktor Al-Kibar dan meminta Erdogan memberitahu Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bahwa Israel tidak akan membiarkan negara itu membangun pembangkit nuklir. Menurut sumber intelijen, unit 8200 menggunakan radar jamming khusus
untuk menonaktifkan pertahanan udara Suriah selama operasi berlangsung. Ada banyak lagi operasi Unit 800 yang tidak terpublikasikan sehingga sebagian menjadi mitos intelijen. Alumni dari Unit 8200 sangat diburu oleh berbagai perusahaan teknologi dunia, bahkan banyak prajurit yang hampir menyelesaikan masa tugas wajib militernya, membuat postingan di LinkedIn dan menyatakan bahwa dia sebentar lagi akan resign dari unit dan membutuhkan pekerjaan. Akunnya lalu diserbu oleh ratusan email dari berbagai perusahaan. Seringkali personel Unit 8200 yang dalam keadaan masih melayani negara sudah memperoleh tawaran kontrak oleh banyak perusahaan. Lalu, kenapa banyak perusahaan startup cyber yang sangat handal di Israel? Banyak mantan komandan Unit 8200 yang membangun perusahaan startup dan menjadi petinggi modal Ventura. Mereka memantau juniornya untuk direkrut di perusahaannya atau disalurkan ke perusahaan rekanan saat masa wamilnya di Unit 8200 selesai. Alumni unit teknologi mendapatkan upah awal yang sangat mengesankan di sektor swasta sekitar 10.000 US dollar hingga 20.000 US dollar per bulan. Sementara pendapatan rumah tangga rata-rata di Tel Aviv sekitar 6.000 US dollar. Karena itu IDF atau Badan Keamanan Israel tidak dapat bersaing dengan upah yang ditawarkan oleh sektor swasta. Perekrutan di perusahaan-perusahaan ini sering dilakukan oleh teman-teman yang saling membawa satu sama lain. Unit Teknologi 8200 juga memiliki organisasi nirlaba untuk memelihara kontak jaringan dan membantu mencari pekerjaan bagi alumni yang sudah tidak bekerja. Sehingga sangat wajar kalau perusahaan swasta cybersecurity di Israel sangat mumpuni karena diisi oleh orang-orang yang sudah dilatih keras dengan kemampuan intelijen yang tidak main-main. Alumni dari Unit 8200 juga sangat unik, biasanya tampil rapi dan profesional, memiliki kualitas intelektual di atas rata-rata, kemampuan problem solving-nya tinggi, serta mampu mengoperasikan berbagai jenis senjata api. Sebagian besar alumni Unit 8200 telah mengembangkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membangun beberapa perusahaan terkemuka dunia. Misalnya Checkpoint, Imperva, NICE, Gilead, Waji, Truster, dan Wix yang semuanya memiliki akar serta pengalaman yang lama dengan IDF atau Tentara Keamanan Israel. Hingga kini, bagi alumni Unit 8200, fokus mereka tidak hanya untuk mengabadikan kenangan saat melayani dengan IDF, tapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk mengembangkan bisnis dan keterampilannya untuk membangun Israel yang lebih kuat. Apakah kita bisa melakukan hal yang sama, membangun sistem rekrutmen berbasis prestasi, memproses ahli cyber yang mumpuni, sekaligus melahirkan wirausahawan yang sangat handal? Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.